Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangatnya full ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang layanan pelanggan dari indikator kualitas layanan pelanggan dan manfaat layanan pelanggan. Di sesi ini kita akan memahami bagaimana kualitas layanan pelanggan akan berdampak kepada suatu perusahaan. Sudah siap? Sebelum kita masuk ke teori, saya mau tanya, menurut kalian gimana sih layanan yang baik? Saya mau dengar cerita kalian dulu nih. Coba kalian cerita, siapa yang pernah datang ke sebuah toko lalu Mbak karyawannya super ramah, senyum bahkan langsung menghampiri kita untuk menanyakan kebutuhan yang kita cari. Gimana rasanya? Pasti senang kan? Belanja pun bisa jadi menyenangkan. Nah sekarang sebaliknya, siapa yang pernah bad mood karena pas ke toko beli sesuatu tapi karyawannya jutek dan jawab pertanyaan kita seadanya? Kesel enggak sih? Dari dua cerita tersebut kita sudah bisa lihat kan perbedaan kualitas dari kedua layanan tersebut. Pelayanan itu bukan cuma soal jual beli barang, tapi soal bagaimana perusahaan memberikan perhatian, kenyamanan, dan pengalaman positif kepada pelanggan. Baik, jadi topik kita untuk beberapa menit ke depan adalah indikator kualitas layanan pelanggan dan manfaat layanan pelanggan. Tujuan kita adalah untuk memahami dampak kualitas layanan pelanggan bagi perusahaan. Sebelum masuk lebih dalam, kita mulai dari yang paling mendasar terlebih dahulu. Layanan pelanggan itu apa sih? Pengertian layanan pelanggan. Menurut Radminto dan Winarsih tahun 2005, pelayanan pelanggan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan pelanggan. Selanjutnya, bagaimana cara kita memastikan sudah melakukan kualitas layanan pelanggan yang baik? Menurut Loeyoadi dan Hamdani tahun 2006, kualitas layanan pelanggan dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut, yaitu bukti fisik atau tangible, empati atau empati, keandalan atau reliability, daya tanggap atau responsiveness, dan yang terakhir jaminan atau assurance. Kita mulai bahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu bukti fisik atau tangible adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. Penampilan, sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik, seperti transportasi atau armada, perlengkapan dan peralatan yang digunakan atau teknologi, serta penampilan pegawai. Fasilitas fisik yang lengkap dan memadai akan membuat pelanggan merasa puas dan nyaman dalam menggunakan pelayanan tersebut. Jadi, bukti fisik atau tangible merupakan segala hal yang bisa dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Semakin rapi, bersih, modern, dan lengkap fasilitasnya, semakin pelanggan merasa nyaman dan percaya. Contohnya, 1. Fasilitas terlihat bersih, rapi, terawat, misalnya dengan menjaga meja front office tetap bersih dan tertata. 2. Peralatan kerja modern dan berfungsi baik, misalnya dengan menyediakan alat kerja yang siap pakai seperti komputer berfungsi. 3. Penampilan pegawai rapi, sopan, profesional, misalnya dengan menggunakan seragam yang rapi dan name tag jelas. Selanjutnya, indikator kualitas layanan pelanggan kedua yaitu empati atau empati, yaitu kemampuan untuk peduli, memahami perasaan dan kebutuhan pelanggan, serta memperlakukan setiap pelanggan secara ramah dan pribadi. Contohnya, 1. Mendengarkan pelanggan dengan sungguh-sungguh dengan memberi kesempatan pelanggan menjelaskan keluhannya tanpa dipotong. 2. Berbicara dengan ramah dan sopan dengan mengucapkan, "Baik Ibu, saya bantu ya," dengan nada lembut. Lalu indikator kualitas pelayanan pelanggan ketiga yaitu keandalan atau reliability, yaitu kemampuan perusahaan atau pegawai untuk memberikan layanan yang tepat, sesuai janji, dan konsisten. Contohnya, 1. Tepat waktu dengan menyelesaikan permintaan pelanggan sesuai waktu yang dijanjikan. 2.
Tidak membuat kesalahan dengan memberikan informasi yang akurat, tidak berbohong atau mengada-ada. Kemudian indikator kualitas layanan pelanggan yang keempat yaitu daya tanggap atau responsiveness, yaitu kesigapan pegawai dalam membantu pelanggan dengan cepat dan jelas, terutama saat pelanggan membutuhkan informasi atau bantuan. Contohnya, 1. Cepat merespons pertanyaan atau permintaan dengan menjawab panggilan atau chat pelanggan tanpa menunda. 2. Tanggap terhadap keluhan dengan nangani keluhan langsung, bukan menunggu lama. Terakhir, indikator kualitas layanan pelanggan kelima yaitu jaminan atau assurance, yaitu kemampuan pegawai untuk membuat pelanggan merasa aman, percaya, dan yakin, karena pegawai terlihat kompeten, sopan, dan mampu menjelaskan dengan baik. Contohnya, 1. Sikap sopan dan profesional dengan pegawai bersikap sopan sehingga pelanggan merasa nyaman. 2. Memberikan rasa aman dan kepercayaan dengan menunjukkan sertifikat, izin kerja, atau standar keselamatan bila diminta. Lalu topik pembahasan kita berikutnya ada manfaat layanan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller tahun 2006, manfaat layanan pelanggan dibagi menjadi 7 yaitu: pertama, pelanggan akan setia. Konsumen akan setia kepada perusahaan karena konsumen merasa pelayanan perusahaan sangat baik. Pelanggan bisa jadi akan menjadi pelanggan tetap perusahaan tersebut. Kedua, pelanggan bisa menjadi media iklan. Pelanggan bisa menjadi media iklan gratis dengan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan. Pelanggan bisa saja menyebarkan mengenai hal tersebut kepada rekan-rekan atau tetangganya sehingga perusahaan bisa menjadi lebih dikenal. Jadi, ketika pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan perusahaan, mereka dengan sendirinya akan menceritakan pengalaman positif itu kepada orang lain. Tanpa diminta, pelanggan yang puas akan menjadi media iklan gratis karena mereka menyebarkan informasi tersebut kepada teman, keluarga, atau tetangga. Rekomendasi dari pelanggan ini sangat berpengaruh, karena biasanya orang lebih percaya pada cerita langsung daripada iklan perusahaan. Dengan demikian, kepuasan pelanggan dapat membuat perusahaan semakin dikenal luas dan mendapatkan lebih banyak pelanggan baru. Ketiga, kelangsungan bisnis jangka panjang terjamin. Dengan semakin banyaknya pelanggan tetap perusahaan, maka perusahaan tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan pelanggan karena sudah adanya para pelanggan tetap tersebut. Jadi, perusahaan yang memiliki banyak pelanggan tetap akan memiliki posisi bisnis yang lebih aman dalam jangka panjang. Karena pelanggan setia terus kembali dan membeli produk atau menggunakan layanan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan. Kehadiran pelanggan tetap ini menjadi sumber pemasukan yang stabil, sehingga kelangsungan bisnis dapat terjamin meskipun ada persaingan atau perubahan kondisi pasar. Keempat, pelanggan tidak akan mempermasalahkan mengenai harga karena rasa kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Pelanggan tidak akan mempermasalahkan mengenai harga terhadap suatu produk yang ditawarkan perusahaan. Jadi, ketika pelanggan sudah memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap perusahaan, mereka tidak lagi terlalu mempersoalkan harga produk atau layanan yang ditawarkan. Kepercayaan ini membuat pelanggan yakin bahwa harga yang diberikan perusahaan sesuai dengan kualitas, kenyamanan, dan pelayanan yang mereka dapatkan. Dengan kata lain, loyalitas dan kepuasan pelanggan dapat membuat mereka tetap membeli meskipun harga mungkin lebih tinggi dibandingkan pesaing. Kelima, pelanggan merasa puas karena kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan pelanggan bukan hanya dari kualitas produk, melainkan juga dari segi kualitas pelayanan perusahaan. Dengan pelayanan yang baik, maka pelanggan akan merasa bahwa semua kebutuhannya telah dipenuhi oleh perusahaan. Jadi, kepuasan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk yang mereka beli, tetapi juga oleh kualitas pelayanan yang mereka terima. Ketika perusahaan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, jelas, dan membantu, pelanggan akan merasa bahwa seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan informasi, kenyamanan, maupun perhatian, telah terpenuhi. Hal ini membuat pelanggan merasa puas secara menyeluruh, bukan hanya karena produknya baik, tetapi karena pengalaman pelayanan yang diberikan perusahaan juga memuaskan. Keenam,
nama baik perusahaan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelanggan yang merasa puas dan menjadi pelanggan yang setia, sehingga nama baik perusahaan meningkat di mata semua pelanggan. Jadi, ketika semakin banyak pelanggan merasa puas dan akhirnya menjadi pelanggan setia, reputasi atau nama baik perusahaan akan meningkat dengan sendirinya. Kepuasan pelanggan akan membentuk citra positif di mata masyarakat, sehingga perusahaan dikenal sebagai penyedia layanan yang profesional, terpercaya, dan berkualitas. Reputasi yang baik ini muncul bukan dari iklan perusahaan saja, tetapi dari pengalaman nyata para pelanggan yang merasa puas. Ketujuh, unggul dalam persaingan bisnis. Perusahaan bisa dikatakan satu langkah di depan perusahaan lainnya dalam bersaing karena pelanggan telah mempercayai, baik dari segi pelayanan maupun kualitas produk perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas dan produk yang baik akan memiliki posisi lebih unggul dibandingkan para pesaingnya. Karena pelanggan sudah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan, baik dari sisi pelayanan maupun kualitas produk, mereka lebih memilih perusahaan tersebut daripada kompetitor. Kepercayaan pelanggan ini membuat perusahaan berada selangkah lebih maju dalam persaingan bisnis, karena pelanggan yang loyal adalah keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing. Oke teman-teman, itu adalah topik bahasan kita pada hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tulis pertanyaannya, lalu kita bisa sesi diskusi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Ingatlah, setiap interaksi dengan pelanggan adalah kesempatan untuk membuat dampak positif. Ketika kita menerapkan indikator kualitas layanan pelanggan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya meningkatkan kepuasan orang lain, tetapi juga membangun hubungan yang berarti. Mari kita jadikan setiap tindakan kita sebagai langkah menuju dunia yang lebih baik, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan.